Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menampilkan aksi nyata pada modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Saya Dian Hermawan, SPD SD, Guru SDN 2 Lok Batu, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tabalong. Pada aksi nyata modul 1.1 ini, saya mencoba menerapkan metode pembelajaran problem solving sehingga nantinya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Hal ini supaya penerapan pada modul 1.1 yaitu berpihak pada murid, kemudian penguatan budi pekerti pada anak, serta juga pendidikan yang mengutamakan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Latar belakang aksi nyata modul 1.1 ini adalah yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian latar belakang berikutnya yaitu murid kurang aktif dalam proses pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar. Yang ketiga, pembelajaran saya rasakan belum berpusat pada murid, masih berpusat pada diri saya sebagai seorang guru. Yang keempat, pembelajaran cenderung kurang menyenangkan. Kemudian yang kelima adalah pendidikan ini merupakan proses menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa, memberikan tuntunan kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Sedangkan tolak ukur dari aksi nyata yang kami lakukan adalah nantinya murid lebih kreatif dan aktif dalam belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, murid mampu bekerja sama dengan baik dalam diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, guru mampu mengimplementasikan filosofi pendidikan nasional dalam pembelajaran secara berkelanjutan. Pelaksanaan aksi nyata di SDN 2 Lok Batu ini saya laksanakan pada bulan November tahun 2022, dan implementasi serta praktik baik pada aksi nyata ini akan terus saya coba lakukan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi murid saya. Pelaksanaan aksi nyata ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, penerapan, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah tentang praktik baik pada pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, meminta saran dan dukungan kepada rekan-rekan guru di sekolah tentang penerapan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan menyenangkan menggunakan metode pembelajaran problem solving ataupun metode-metode pembelajaran lain yang dapat mengaktifkan siswa. Pada tahap penerapan aksi nyata ini tidak hanya dilakukan pada saat proses belajar mengajar, namun juga pada jam-jam istirahat ketika anak bermain di luar kelas. Adapun penerapan pada aksi nyata modul 1.1 ini yaitu saya mencoba untuk melakukan pembiasaan positif sebelum dan sesudah pembelajaran, seperti berbaris sebelum masuk kelas, menyapa, salam, berdoa, dan mengucapkan sila-sila Pancasila sebelum memulai pembelajaran. Kemudian pada saat pelaksanaan pembelajaran, saya mencoba memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dengan metode-metode yang dapat mengaktifkan belajar siswa. Salah satunya yaitu menggunakan metode pembelajaran problem solving. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan-kegiatan yang telah saya laksanakan pada
aksi nyata modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang saya laksanakan di SD Negeri 2 Lok Batu bersama murid-murid saya. Percobaan yang pertama. Percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan yang diperlukan: 3 buah karton, kemudian cutter atau gunting, lalu sebuah lilin atau boleh juga menggunakan senter. Langkah kerja: lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut menggunakan cutter atau gunting. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin atau senter. Amati animasi berikut. Dari situ kita memperoleh hasil pengamatan bahwa cahaya lilin atau senter merambat lurus dari depan rangkaian karton yang sudah diberi lubang sejajar. Percobaan kedua. Yang ketiga berarti cahaya apa namanya? Cahaya dapat dipantulkan. Ya. Ini percobaan yang ketiga. Berarti sifat cahaya yang ketiga juga yang dicoba. Ini sifat-sifat cahaya 1, 2, 3, ya kan? Kalau yang cahaya dapat menembus benda bening tadi cuma gelas dikasih air, ya. Gelas bening dikasih air kemudian disetar. Tembus kada cahaya tadi? Kita buktikan ya. Tembus kada? Nah, itu percobaannya yang kedua. Ya, sekarang percobaan yang ketiga kita coba play lagi dari videonya yang ada. Percobaan yang kedua tadi cahaya dapat menembus benda bening. Ini ada satu buah gelas ya, satu buah gelas. Kemudian Bapak punya senternya juga. Kita buktikan bahwa ini nanti akan menembus benda bening. Ya, ini nggak perlu kalian praktekkan apa dipraktekkan masing-masing sendiri. Ayo. Masing-masing. Di rumah yang besar bisa kalian coba. Bener nggak cahaya itu bisa memantul, ya kan? Kita bisa mencobanya pakai cahaya matahari atau pakai cahaya sinar gitu. Ya. Kalau pakai cahaya sinar, nah ini kira-kira mantul nggak? Tuh di atas. Mantul ya? Mantul aja ya. Berarti sebenarnya arahnya ke sini. Arahnya ke sini menjadi ke atas. Bisa juga kalau misalkan kalian lihat di luar, ini Bapak di luar. Bapak di luar nih. Ya kan? Nah ini cahayanya juga bisa mantul. Udah keluar. Nah itu, tuh ya, mantul nggak? Berarti cahayanya, cahaya matahari yang berada di atas sana kan? Cahaya matahari yang di sana tuh bisa memantul ke arah yang lain sesuai dengan arah pantulannya ya. Berarti benar cahaya itu bisa dipantulkan. Ya Au, betul kan Au?
Ya. Jangan dilihat bupernya, lihat ini pantulan silaunya, pantulan sinarnya, ya. Betul ya? Coba bisa coba kalian? Berikan. Nggak ada yang mau pegang. Dalam ya, jangan mati. Itu atas. Bening apa tidak? Atas tuh atas. Menembus benda bening apa Itu tidak? atas tuh. Pantulannya menembus apa tidak? Di atasnya. Ini mantul ke sini dari sini ke situ. Ya kan? Nah, sana berarti menembus benda bening. Memantul juga iya, kan gitu ya? Nah, coba dibiaskan. Seperti yang sudah kita coba kemarin, pembiasan cahaya matahari terkena air, maka air hujan ya bisa menimbulkan pelangi. Kemarin air hujannya kita ganti dengan prisma, lensa prisma kemarin ya. Ada kaca yang berbentuk prisma segitiga kemarin, akhirnya terbentuklah pelangi. Tapi bisa juga lebih sederhananya, kalian punya pensil? Punya Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kalau pensilnya benar-benar jadi bengkok. Bisa dilihat? Sini? Bisa dilihat nggak? Bisa ya? Bisa ya? Tangan kalian? Bisa, asal bisa sampai ke dasarnya juga. Nah, itu penyakit ya. Coba tangannya. Kalau mau nyoba tangan, coba aja. Wah, kenapa jadi besar begitu dia? Nah, seru ya. Wah iya, hendak mencoba. Ini namanya uji coba. Kalau pakai tangan. Oh, iya. Gimana? Berarti benar-benar terjadi pembiasan ya? Nah, benar-benar terjadi pembiasan nggak? Ayo, malah nyoba pakai tangan anak-anak ini, Ayo. Dah, gimana? Gimana percobaannya, seru apa enggak? Gitu kan? Lalu berarti, harus konsentrasi. Saya sebagai salah satu guru senior di SDN 2 Lukbatu ini sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bapak Dian Hermawan dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Hal itu terbukti bahwa murid-murid kelas 4
terlihat sangat semangat dan aktif dalam pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Dian. Semoga aksi nyata yang dilakukan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, bisa diikuti oleh rekan-rekan guru yang lain, terutama saya sendiri, dan membawa perubahan yang lebih baik bagi anak didik khususnya di SDN 2 Luk Batu. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Nama saya Nafisa Mumtazah, murid kelas 4 SDN 2 Lok Batu. Saya sangat senang sekali dengan cara Bapak Dian memberikan pelajaran kepada kami. Cara belajarnya yang banyak, percobaannya bersama teman-teman, tidak terlalu banyak mendengarkan pelajaran dan ada bermainnya. Saya juga lebih mudah paham daripada sebelumnya. Terima kasih Bapak Dian. Kita belajar Pancasila.